berita faktual dan terkini dalam TNP Evening News malam ini. Indonesia gasak Vietnam 3 gol tanpa balas di Midin Stadium Vietnam. Dewan Keamanan PBB serukan gencatan senjata di jalur Gaza. Dan saling sindir pengacara jelang sidang Mahkamah Konstitusi. Akan mewarnai ruang informasi Anda dalam TNP Evening News edisi Selasa 26 Maret 2024. Selamat malam, TNP Evening News kami mulai dengan informasi terkini dari kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia kembali mengalahkan Vietnam, kali ini dengan skor 3-0 di Stadion Midin, Vietnam. Timnas Indonesia menjalani laga dalam kondisi pincang setelah beberapa pemain mengalami cedera dan akumulasi kartu kuning. Pelatih Shin Tae-yong terpaksa memanggil beberapa pemain hingga detik-detik terakhir menjelang pertandingan dimulai. Pertandingan baru berjalan 9 menit, Indonesia berhasil memecah kebuntuan melalui Jay Itses, memanfaatkan bola yang disalurkan oleh Tom Haye. Tidak butuh waktu lama, pada menit ke-23 Indonesia kembali menggandakan keunggulan melalui gol dari Ragnar Oratmangun. Hujan kartu kuning mewarnai pertandingan babak pertama. Jay Itses, Asnawi Mangku Alam, Hernando Ari, dan Hoki Caraka mendapat kartu kuning di babak pertama. Sementara dari sisi Vietnam, Bui Hoang Viet An juga mendapatkan kartu kuning. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Vietnam dalam tekanan untuk memperbesar peluangnya menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun bukannya mampu memperkecil ketertinggalan, pasukan bintang emas justru dibuat semakin merana oleh gol dari Ramadan Sananta menit akhir menjelang peluit panjang dibunyikan. Kedudukan 3-0 bertahan di akhir laga. Hasil ini membuat Indonesia mantap di posisi kedua klasemen sementara Grup F dengan raihan 7 poin. Namun itu belum cukup untuk memastikan langkah Indonesia masuk ke babak selanjutnya. Indonesia harus memetik setidaknya 1 kemenangan dari 2 pertandingan sisa, baik itu melawan Irak maupun melawan Filipina yang akan dilangsungkan di Indonesia pada bulan Juni mendatang. Dewan Keamanan PBB menyepakati resolusi yang menuntut gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas di jalur Gaza, Palestina pada Senin waktu setempat. Resolusi ini mendapat persetujuan dari 14 anggota Dewan Keamanan PBB, sementara Amerika Serikat menyatakan abstain. The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2024. Tepuk tangan memenuhi ruang sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB setelah 15 negara anggota menyepakati resolusi yang menuntut gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas di jalur Gaza pada Senin 25 Maret. Resolusi tersebut menyerukan pembebasan seluruh sandera tanpa syarat serta menegaskan penjaminan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Selain itu menuntut gencatan senjata di jalur Gaza selama sisa bulan suci Ramadan yang akan berakhir dalam 2 pekan ke depan. Kesepakatan tersebut disetujui setelah Amerika Serikat memutuskan untuk abstain dalam pemungutan suara, sementara 14 negara anggota lainnya memberikan suara mendukung resolusi tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan resolusi yang telah disepakati harus segera dilaksanakan. Melalui akun X, Guterres menyatakan, Dewan Keamanan baru saja menyetujui resolusi yang telah lama ditunggu-tunggu mengenai Gaza, menuntut gencatan senjata segera dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat. Resolusi ini harus dilaksanakan. Kegagalan tidak bisa dimaafkan. Informasi dari dunia politik tanah air, saudara. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, merespon soal gugatan pihaknya ke Mahkamah Konstitusi yang dianggap cengeng oleh tim pembela Prabowo Gibran. Dia menyebut akan membuat Hotman Paris menangis. Andika Rizky Rehansyah akan melaporkannya untuk Anda. Juru bicara Tim Nasional atau Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Iwan Tarigan, merespon soal gugatan pihaknya ke Mahkamah Konstitusi atau MK yang dianggap cengeng oleh tim pembela pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
Ia pun mengatakan bahwa akan membuat Hotman Paris Hutapea menangis dan juga Otto Hasibuan juga akan masuk kamar. Tentang hasil pemilu adalah tugas dan kewenangan MK untuk mengadili yang mempunyai dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kami berharap jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis dan Bapak Otto Hasibuan masuk kamar nggak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa Pilpres di MK. Hotman Paris dan Otto Hasibuan merupakan dua dari beberapa pengacara yang bergabung dalam tim pembela Prabowo Gibran. Iwan menjelaskan hal yang diajukan oleh pihaknya ke MK terkait perselisihan tentang hasil pemilu 2024, khususnya pemilu presiden. Dianggap adanya sejumlah tindakan yang mempengaruhi hasil akhir di TPS atau tempat pemungutan suara hingga perhitungan atau rekapitulasi di KPU. Iwan mengatakan perselisihan hasil pemilu merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Ia juga menyertakan wewenang Mahkamah Konstitusi menurut undang-undang yang berlaku. Sebelumnya, tim nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum admin menyebut bahwa mereka meminta pemilu serentak 2024 khususnya pemilu presiden diulang tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka sehingga Prabowo harus mengganti pasangan wakilnya. Andika Rizky Rehansyah melaporkan untuk Tempe News. Informasi dari dunia politik tanah air tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News edisi Selasa 26 Maret 2024. Kritik dan saran silakan sampaikan melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. DNP Evening News akan hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 10 malam waktu Indonesia Barat selama bulan suci Ramadan di YouTube channel DNP Media dan aplikasi streaming podcast favorit Anda. Saya, Yohanes Pasaribu, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok.